Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan mendatangi Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Mei 2025. Kedatangan pria yang karib disapa Noel dan Veronica ini adalah untuk mengetahui kelanjutan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan mantan Rektor Universitas Pancasila, Edi Tutindratto. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Ramadan LK, jurnalis Warta Kota untuk Anda pemirsa. Rekan Ramadan, silahkan informasi lebih lengkapnya. Ya, rekan Justina dapat saya sampaikan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA Veronica Tan datang ke Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Dan kedatangan keduanya adalah untuk berdiskusi terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila atau UP, Edi Tuthendratno. Dan dalam kesempatan ini, Veronica menyampaikan bahwa pihaknya mengawal perkembangan kasus tersebut yang hingga saat ini belum ada penetapan tersangka, namun meski sudah berada di tahap penyidikan. Dan Veronica juga mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan kunjungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk menanyakan kelanjutan pendampingan terhadap kasus ini. Dan menurut Veronica bahwa kasus ini memang sudah kurang lebih 16 bulan berjalan, namun belum ada perkembangan signifikan yang berarti dalam kasus ini. Dan sementara itu Noel dan menyampaikan bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap dua orang korban ini yang menjadi korban di lingkungan kampus. Dan adapun jika ada tindakan pelecehan sebagaimana yang dilaporkan, dia mengutuk keras segala bentuk pelecehan yang dilakukan terhadap perempuan. Dan memang untuk diketahui bahwa laporan ini ada dua laporan yang ada di Polda Metro Jaya, yang mana sebelumnya dilaporkan pada tanggal 12 Januari 2024 lalu yang dilaporkan oleh korban berinisial RZ. Dan setelah itu korban kedua melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun laporan ini kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena memang wilayahnya atau wilayah hukumnya berada di Polda Metro Jaya. Dan laporan laporan ini dilaporkan pada tanggal 29 Januari 2024 oleh mantan pegawai honorer kampus yang yakni korban berinisial DF. Dan uh, untuk diketahui memang kepolisian telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Juni 2024. Namun hingga bulan ini belum ada tersangka yang diumumkan maupun penjelasan rinci dari pihak berwenang terkait perkembangan penanganan kasus ini. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Ramadan LK. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi Anda pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait. Para korban dari perilaku predator seksual oknum yang diduga seorang rektor di kampus lumayan besar di Jakarta ya, gitu. mantan rektor sesi klarifikasi mantan rektor gitu. Mungkin ini menurut saya kejadian yang sangat memalukan karena kejadiannya peristiwa itu di dalam kampus. Harusnya kampus tidak boleh ramah terhadap yang namanya predator seksual. Kami dari Kementerian PPPA pasti akan terus mengawal ya, karena tetap proses penegakan hukum. Tapi hari ini kita datang untuk berdiskusi apa langkah-langkah berikutnya. Dari kami tentu kita akan menanyakan ini juga, kita akan berkunjung kepada LPSK untuk mengetahui juga pelaksanaan seperti apa, dan tentu UPTD kita yang seperti yang sudah dibentuk ini akan kita perkuat. Kami tadi sudah melakukan pemaparan kepada Pak Wamen
Menaker dan PPPA. Jadi proses yang sudah kita laksanakan dan tahapan titik sampai dengan titik dari fakta-fakta hukum yang ada kami sudah sampaikan semua. Memang di dalam pelaksanaan proses. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.